Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Tegar Wicaksono dengan nomor NIM 2205238 dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 akan mengangkat kasus dengan kasus pembunuhan atau pelanggaran HAM pembunuhan 4 orang di Mimika. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang fisik, agama, ras, budaya, suku, dan bahkan kebangsaan. Dan hak asasi manusia ini mencakup hak sipil dan hak politik. Hak sipil dan hak politik dengan contoh seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak untuk hidup. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan nomor NIM 2205524. Di sini saya akan mengangkat suatu kasus terkait pelanggaran HAM, yakni kasus temuan atas investigasi kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua. Perlu diketahui bahwasannya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menaruh perhatian serius terhadap situasi kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, tepatnya di Papua. Nah, bahwasannya kondisi perlindungan, pemenuhan, dan pengakuan hak asasi manusia di Papua ini tak kunjung membaik pada hari ini. Nah, peristiwa ini yaitu peristiwa pembunuhan serta mutilasi yang memang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 yang menimpa orang asli Papua amat mencederai rasa kemanusiaan. 207338. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dari kasus yang telah diangkat oleh kelompok kami. Kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua, termasuk ke dalam kasus pembunuhan berencana, yang dimana para oknum-oknum tersebut telah menargetkan orang-orang itu untuk menjadi korban. Dalam RUU KUHP terkait pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP, yang dimana berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jadi, ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana tersebut ialah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Jenika Vincent dengan nomor NIM 2206878. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dari pelanggaran HAM kasus yang telah dibahas sebelumnya. Maju lagi ke kasus tersebut, gimana sih cara solusi terhadap kasus tersebut? Solusinya adalah penyelesaian pelanggaran HAM itu termasuk pelanggaran HAM berat, di mana menjadi refleksi pembentukan masyarakat dan pemerintah yang menghormati martabat hak asasi manusia. Nah, penyelesaian kasus HAM diperlukan agar bangsa kita bisa mencegah peristiwa hal tersebut terjadi kembali. Pembunuhan hak korban harus dilakukan atas mekanisme dan formulasi penyelesaian yang baik secara bersama-sama. Lalu, Komnas HAM harus berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Selanjutnya, Komnas HAM bersinergi dengan LPK untuk menghadirkan layanan medis dan psikososial kepada korban maupun keluarga korban. Selain itu, Komnas HAM mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah agar muncul inisiatif daerah untuk menyelesaikan HAM-HAM tersebut atau memberikan layanan-layanan sosialisasi dan sebagainya. Selanjutnya, Komnas HAM harus terus melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat, mahasiswa, baik itu masyarakat di luar sana maupun masyarakat lainnya, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya miskomunikasi maupun salah paham mengenai HAM tersebut. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwasanya pelanggaran HAM merupakan hal tercela, karena seperti kasus pembunuhan itu kan merugikan hak asasi manusia, hak dia buat hidup, hak dia buat berkomunikasi, hak dia buat bersosialisasi itu jadi terganggu karena adanya pembunuhan.
Setelah itu kita perlu untuk melakukan sosialisasi agar pelanggaran-pelanggaran HAM ini tidak terjadi lagi. Stop pelanggaran HAM karena itu merugikan kita semua. Stop pelanggaran HAM karena kita semua memiliki hak azazi masing-masing. Stop pelanggaran HAM karena itu adalah hal yang sangat-sangat tercela.